Imam As-Sabuni maupun tentang akidah Ahlul Hadis. Ya. Karena beliau ini termasuk tokoh yang diakui oleh kedua belah pihak. Diakui oleh kalangan Salafiyah, diakui juga kalangan Asy'ariyah. Para asatidzah, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk sama-sama bermudarasah, belajar bersama, mengulang kembali apa yang kita tahu, kemudian berupaya biidznillah untuk menambah wawasan dalam perkara akidah. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara atau memberikan pengantar tentang akidah Imam As-Sabuni dan Ahlul Hadis, tentang Imam As-Sabuni dan akidah Ahlul Hadis. Dan beliau termasuk salah satu ulama di abad-abad pertengahan yang menjelaskan akidah Ahlul Hadis dengan sangat bagus. Ya, ini kitab tadi saya dipinjamin oleh Ustaz Adib yang sangat terkenal, judulnya adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis atau Aqidatus Salafi Ashabil Hadis atau Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadis. Atau Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa Ashabil Hadis wal A'immah. Beliau juga punya satu risalah singkat. Punya satu risalah singkat judulnya Wasiyatu Abi Utsman As-Sabuni rahimahullah. Itu juga salah satu kitab yang menjelaskan secara singkat akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, pengantar saya tidak akan sampaikan panjang supaya nanti ada masa yang cukup leluasa untuk kita diskusi, ya, tanya jawab dari asatidzah dan ikhwah sekalian. Mungkin ada tambahan, ada koreksi, ada pertanyaan, ada pembahasan yang bisa kita gali lebih dalam. Tentu karena kesempatan tidak panjang, ya, kita tidak akan kupas secara lengkap kitab ini, tapi bagian-bagian penting yang di awalnya, ya, bagian-bagian awal yang di situ beliau banyak membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupa matan yang ringkas, artinya catatan singkat ataupun yang agak panjang, ya, kadang urutan pembahasannya berbeda-beda. Ada yang membahas terlebih dahulu al-imanu qaulun wa amal, baru kemudian membahas yang lain. Ada yang fokus membahas tentang keimanan kepada takdir, kemudian nanti ditambahi pembahasan yang lain. Nah, ini salah satu kitab yang dari awal sudah fokus membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah isu yang paling kuat mengemuka antara Salafiyah dengan Asy'ariyah. Boleh. Ini masih awam dalam hal begini dan hal lainnya. Taib, suara jelas saya. Alhamdulillah. Jadi kita akan sedikit membaca bagian awal kitab ini, lalu kemudian nanti kita buka forum untuk tanya jawab, ya. Seterusnya kita akan bahas barangkali hal-hal kontroversial ataupun hal-hal yang masih muskil yang ingin ditanyakan tentang Imam As-Sabuni maupun tentang akidah Ahlul Hadis, ya. Karena beliau ini termasuk tokoh yang diakui oleh kedua belah pihak, diakui oleh kalangan Salafiyah, diakui juga kalangan Asy'ariyah. Nah, yang paling penting kalau dua pihak mengakui sesuatu, maka itu berarti titik temu. Titik temu ini jangan dijadikan sebagai titik tengkar. Nah, ini penting, ya.
harus justru kita manfaatkan itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dipertengkarkan. Jadi kita berangkat dari kalimatun sawa untuk menuntaskan apa-apa yang diperselisihkan. Nah ini kalau kita punya perasaan, pikiran, ya, dan kemauan yang sehat. Sebab sesuatu yang disepakati justru kemudian dijadikan bahan pertengkaran, ya, sehingga apa yang semula sudah sepakat menjadi buyar, itu tidak mendatangkan banyak kemaslahatan. Jadi justru kesepakatan ini kita jadikan sebagai modal atau sebagai bahan untuk kita menyelesaikan perkara-perkara lain yang masih diperselisihkan. Kalau umat Islam sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah referensi yang otoritatif yang harus diikuti isinya, maka ketika ada penyimpangan-penyimpangan, jadikan Quran dan Sunnah ini sebagai hakim untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan, untuk menarik orang yang sudah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah menjadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini kalau kita punya humum dakwah, ya, punya semangat untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperbanyak orang yang kita sebabkan dia menjadi keluar dari agama Allah karena pertengkaran, karena motif kita ingin bertikai, ya. Itu. Apalagi di akhir-akhir zaman ketika umat Islam semakin sedikit. Ketika umat Islam yang konsisten dengan ajaran agama Islam juga semakin sedikit. Kita jangan menjadi sebab umat ini menjadi semakin sedikit lagi. Nah, kita rangkul yang masih menyimpang untuk masuk ke dalam dengan modal antara lain seperti ini. Kesepakatan-kesepakatan yang itu bisa kita manfaatkan untuk menyadarkan apa yang belum disepakati. Ya, menyadarkan mereka dalam perkara-perkara yang belum disepakati. Misalnya mereka sepakat dengan atau dua pihak ini sepakat dengan ketokohan dan keotoritasan Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dan kitab beliau, maka ini bisa menjadi modal untuk menarik mereka. Kalau mereka sepakat misalnya dengan kitab Al-Ibanah, dan Al-Ibanah direkomendasikan oleh As-Sabuni, misalnya kalangan Salafiyah dan kalangan Asy'ariyah sepakat dengan bagusnya kitab itu dijadikan modal untuk menarik mereka yang sudah sama-sama punya afiliasi dengan Salafiyah maupun Asy'ariyah, ataupun yang sama-sama mengakui bagusnya kitab itu untuk bersatu, sehingga yang keliru-keliru bisa dikalahkan dengan kitab itu. Nah ini satu hal penting yang perlu kita ke arah sana, ya, untuk mencari ke arah sana. Jangan sampai apa yang justru sudah disepakati menyebabkan pertikaian baru. Tapi kesepakatan-kesepakatan yang kebetulan terjadi inilah yang bisa kita manfaatkan. Sama seperti umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada ahlul kitab, berdakwah kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, dimulai untuk menyerukan dengan kalimat sawa, tapi kalimat sawanya itu sesuatu yang benar. Ya, yaitu tidak menyembah selain Allah dan tidak menjadikan para manusia ini sebagai arbaban, sebagai sesembahan maupun sebagai pihak yang apabila berkata sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah kemudian diikuti. Nah ini salah satu pengertian dari arbabam min dunillah. Kalau mereka bisa sepakat dengan itu, alhamdulillah. Tinggal nanti kemudian diajak untuk mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semua syariatnya menjadi diikuti. Nah, demikian pula kita di dalam sesama internal umat Islam, kalau kita melihat ada penyimpangan di satu pihak, ada penyimpangan di kelompok yang lain, cari titik temu. Apakah mereka mengakui dalalatul Quran atau hujjatul Quran? Kalau mengakui, manfaatkan. Apakah mereka mengakui dalalat atau hujjiyat akhbaril ahad as-sahihah? Kalau mengakui, manfaatkan itu untuk menarik mereka yang dari pandangan-pandangan yang keliru kepada pandangan yang benar. Misalnya tidak mengakui hujjiyat al-adillah as-sam'iyah, tidak mengakui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah bisa menjadi hakim untuk perkara-perkara akidah dan perkara-perkara akal. Cari siapa ulama-ulama kita
ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka akui. Misalnya mereka mengakui Imam Al-Bukhari, ambil Sahih Al-Bukhari, ambil Khalqu Af'alil Ibad, tunjukkan pernyataan Al-Bukhari mengenai akidah yang benar, sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti itu. Kalau ada ulama mereka yang berbeda, seseorang bisa membandingkan mana yang lebih otoritatif, Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Dunya, dengan misalnya satu imam fulan yang sama sekali tidak begitu dikenal di kalangan para imam besar dan tidak mendapatkan rekomendasi. Nah, ini cara kita memanfaatkan titik-titik temu. Termasuk juga misalnya mereka mengakui akidah Imam As-Sabuni. Termasuk kalau misalnya kalangan Asy'ari mengatakan As-Sabuni Asy'ari, fahayhala, ya sangat bagus. Oke, beliau Asy'ari, artinya Anda mengakui ketokohan beliau dan mengiktibarkan dan mengiktiraf pernyataan-pernyataan beliau, maka bawakan pernyataan-pernyataan beliau yang benar, yang bagus, lalu persilahkan mereka untuk mengikutinya. Seperti itu. Tidak perlu berdebat, oh beliau bukan Asy'ari, beliau milik kami, bukan milik kalian. Akhirnya, ya sudah ambil. Akhirnya apa yang beliau katakan sebagai akidah-akidah yang benar, tidak jadi mereka ikuti. Secara tidak langsung kita akan menjadi penyebab tertutupnya pintu hidayah bagi orang ini. Tapi kalau kita lakukan sebaliknya, mereka mengatakan As-Sabuni Asy'ari atau sesuai dengan Asy'ariyah, dan mereka mau menerima, alhamdulillah. Berarti ada satu dai dan ulama besar yang bisa kita manfaatkan untuk masuk ke dalam hati mereka, menunjukkan mereka akidah yang benar. Dan Imam As-Sabuni di sini mengatasnamakan isi kitab beliau Aqidatus Salaf. Artinya inilah akidah dari kalangan terdahulu. Tentu maksudnya adalah as-salafus soleh, bukan hanya yang hidup di 3 generasi pertama, tapi yang hidup di 3 generasi pertama serta diakui statusnya sebagai orang baik, sebagai orang yang mulia oleh umat Islam. Wa ashabil hadis, dan penekanannya lagi. Jadi walaupun generasi setelah generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, tapi dalam kalangan para ashabul hadis, inilah yang menjaga kelanjutan dari akidah as-salaf. Kalau mereka bisa menyepakati ini, alhamdulillah. Ya, ini bisa kita jadikan sebagai modal untuk berdakwah, untuk menarik orang-orang supaya kita sama-sama bersepakat dengan ini. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ada otomatis akan ditinggalkan. Ya, karena banyak, terus terang, ya, seperti juga perhelatan yang beberapa hari ini terjadi, atau 1-2 hari ini terjadi, banyak orang mengaku bermadzhab A atau B, tapi sebetulnya dia tidak paham isi dari madzhab itu. Dan kaget ketika diberitahu, wah, saya baru tahu madzhab saya seperti ini. Itu seperti orang masuk ke rumah, sudah tinggal di situ 2 tahun, 10 tahun, tapi tidak tahu isi rumahnya. Kalah dengan insinyur yang datang yang tahu pasti, atau orang datang periksa dari pejabat atau pejabat yang datang periksa rumah, kalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat. Jadi bukan perkara afiliasi atau bukan afiliasi, tapi satu mazhab atau satu komunitas itu punya pernyataan-pernyataan yang jelas mengenai keyakinan dan pendirian mereka dari lisan para tokoh-tokohnya. Kemudian orang awam yang berafiliasi mengaku menisbatkan dirinya kepada tokoh-tokoh itu bisa jadi tidak membaca sama sekali penjelasan dari para tokohnya, sehingga perkara yang jelas yang tidak mukhtalaf fihi di dalam satu mazhab itu kadang-kadang pun dia tidak tahu. Perkara yang inti dalam mazhab itu pun dia tidak tahu. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, itu di satu sisi dia buruk karena mengaku berintisab kepada satu mazhab tapi dia tidak paham dengan mazhab itu. Tapi di sisi lain, kalau kebetulan mazhab itu adalah mazhab yang menyimpang, orang ini masih mungkin 50%, 50%, 60% masih terjaga fitrahnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan bahwa ternyata apa yang selama ini anta yakini bertentangan dengan aliran yang anta ikuti. Ya. Sehingga ini menunjukkan betapa tidak cocoknya antara
keyakinan dia dengan madhab yang dia ikuti. Apalagi kalau dia kemudian punya penghargaan terhadap satu tokoh ulama sunnah yang juga punya buku terkenal, maka ini juga bisa menjadi modal untuk kita mengajak dia, mari kalau begitu ikuti ini. Kalau Anda sudah mengiktiraf Imam As-Sabuni, maka mari kita ikuti kitabnya As-Sabuni, karena saya pun juga mengiktiraf Imam As-Sabuni, ketokohannya, kepakarannya, dan bagusnya pernyataan-pernyataan beliau.